Samping sebelah kanan saya ada Calon Tong. Selamat malam. Malam. Salam Lembang. Apa? Hah? Pak, sebentar. Pak, saya merasa seperti di Taman Saripa itu, Pak. Taman Saripa, Sapari. Lah iya, masa suaranya kayak Sapari semua gitu? Ini menghina Bapak loh. Loh enggak, saya nggak merasa terhina. Saya biasa aja. Bener. Masalah penghina atau enggak tergantung kita menerimanya. Kalau kita tidak merasa terhina, biasa saja. Nggak ada masalah. Kalau saya nih merasa mereka ini menghina Bapak. Oh enggak, mereka justru menghina Anda. Hah? Sedikit. Tapi lebih banyak ke Bapak. Iya. Saya Calon Tong, Pak. Dari Ya. Pakar Pintar, Pemberani, dan PD. Pakar Pintar, Pemberani, dan PD. Singkatannya apa itu? Car Free Day. Ya cocok lah ya. Ya Nanti Calon ya. Tong. Terima kasih. Iya, ya. Ya. Saya mau tanya sekarang sama Calon Tong. Pendapat Anda, apakah sama? Saya akan Anda mengawali. meninjau dari mana? Dari sudut mana? Car Free Day itu bisa dilihat dari tinjauannya banyak. Seperti Jadi tadi begini ya, tinjauannya memang banyak. Dari ekonomis, bisa. dari geografis, Iya. dari sosiologis, dan juga dari etimologis. Etimologis, oke. Dari mana dulu nih etimologis? Empat-empatnya tidak saya bahas. Anda meninjaunya dari mana ini? Saya hanya meninjau secara asas manfaat saja, Pak. Oh, ada keuntungan dan tidaknya ya? Ya, tentunya begini. Ya. Hampir semua kota besar di Indonesia sekarang melaksanakan yang namanya Car Free Day, kecuali kota kecil ya. Ya. Kota kecil kenapa? Ada juga kota kecil yang... Nggak bisa, Pak. Kalau kota kecil nggak mungkin melaksanakan Car Free Day. Kenapa? Sebutkan kota kecil yang melaksanakan Car Free Day mana? Misalnya Garut. Oh, lumayan besar itu. Cirebon ada Cirebon. Ah, Cirebon lumayan besar dong. Kotanya. Yang Cimahi kecil. mungkin? Ah, nggak mau. Cimahi sudah ada belum? Udah ada. Ah, berarti lumayan besar. Tambun, Cak, Tambun. Tambun bukan kota, Tambun nama daerah. Iya. Kenapa harus kota besar? Ah, kenapa kota besar? Polusi yang banyak adalah di... Kota besar, oh iya. Bukan hanya kota besar, kota industri juga. Ya. Kalau kota industri itu nggak harus kota besar. Saya Kalau polisi. sebenarnya berusaha untuk mendukung apa yang dia ini ya. Tapi dia menolak. Itu yang membuat Saya nggak menolak. Iya. Saya nggak menolak. Iya. Tapi kota besar, polusi terbesar adalah dari Kendaraan. asap, Pak. Iya kan Asap. dari kendaraan itu mengeluarkan asap, Pak. Keluar Ya. asap. Ya, yang mengeluarkan asap itu pasti besar. Dia nggak mengeluarkan asap pun, sepertinya nggak kelihatan. Itu juga ada polusinya, jangan salah. Loh yang mana? Kayak knalpot walaupun Ya, tidak knalpot. berasap, dia sebenarnya berpolusi juga. Iya. Mungkin kadarnya nggak terlalu tinggi. Ya, kendaraan, Jangan terjebak dengan asap. Jadi Car Free Day ini, Iya. Car Free Day ini yang dikurangi adalah penggunaan mobilnya. Yang dikurangi adalah Penggunaan mobil. kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor Iya. termasuk. Apa sih mobil? Anda harus tahu dulu. Karena kalau Anda tidak tahu mobil, Anda tidak tahu maksud dari Car Free Mobil Day. itu kalau tidak salah apa ya? Jenis angkutan. Ah, itu sederhana banget. Mau bilang apa aja gimana gua aja. Transportasi mungkin, Pak. Transportasi. Itu juga terlalu luas. Bukan hanya mobil. Jadi mobil itu adalah kendaraan darat. Iya. Nah, itu jelas. Kendaraan darat. Kalau yang di laut bukan mobil. Tapi Yang- kalau yang amfibi gimana? Yang kendaraan hidup di darat, bisa di... Itu jangan dimakan, itu haram. Lo kendaraan siapa yang mau makan? Lo makan aja tuh mobil amfibi. Kadang-kadang dikasih tahu susah nih. Jadi mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin. Beroda 4 atau lebih. Beroda Tapi 3 genap, bisa. harus genap. Dan menggunakan BBM untuk menghidupkan mesinnya. Itu untuk yang modern, konteks modern ya. Kalau bemo termasuk apa, Cak? Enggak, BBM bukan mobil. BBM rodanya berapa? 3. Bukan mobil, dia hanya becak bermesin. Pikir. Saya akan membantah. Kalau tadi Pak Ronald mengatakan Car Free Day dimulai di Belanda pada tahun berapa? 1956. 56. Itu kesalahan yang fatal.
Car Free bisa Day dong. pertama dilakukan itu oleh manusia yang pertama ada di dunia. Dia nggak pakai mobil waktu itu. Itu pertama kali mereka. Jadi Nabi Adam maksudnya. Sejak adanya Nabi Adam, dia nggak pakai mobil loh kemana-mana. Itu perintis Car Free Day. Ini kan maksudnya program setelah ada dibuat ngapain kalau Itulah yang menginspirasi program yang sekarang. Jadi yang pertama melakukan adalah ketika sampai belum ditemukannya mobil. Begitu ditemukan mobil, apa? Gua nggak ngerti. Anda jangan ngerti kalau ketawa. Kalau Anda jangan ketawa kalau nggak ngerti begitu. Ya iya makanya. Kalau di Jakarta pertama kali dilaksanakan 2008. 2008. Itu di Indonesia pertama itu. Iya, Indonesia yang pertama. Setelah itu ditiru oleh kota-kota yang lain. Iya. Anda tahu nggak kota di Indonesia yang terakhir kali melaksanakan Car Free Day? Kota yang terakhir melaksanakan Car Free Day. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya di sini. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Silakan. Ya. Hah? Terus jawabannya apa dong nggak ada yang tahu? Enggak, Anda tahu nggak? Lu tahu nggak gimana? Enggak juga. Kalau yang Gimana pertama saya tahu. Kalau misalnya Anda melakukan sebuah pertanyaan, itu harusnya Anda udah siap-siap dengan jawabannya. Nah, kalau seperti itu saya ngetes berarti orang ini saya tanya beneran kok. Iya. Anda tadi kan harusnya membedakan dong mana orang ngetes, mana orang bertanya beneran. nada Anda yang berubah itu. Kalau misalnya Anda tahu nggak? Kesannya tuh Anda tahu gitu. Anda tahu nggak? Kira-kira yang terakhir melakukan Car Free Day itu kota mana? Kesannya tuh Anda tahu. Karena wajah Anda senyum-senyum. Bukan nanya. Anda terlalu melihat orang dari luarnya. Tolong pahami perasaan saya dong. Saya boleh juga. Saya harusnya boleh juga kan nggak ngerti. Iya, boleh. Jangan semua saya dianggap ngerti. Padahal kan semua saya banyak yang nggak ngerti. Iya. Anda harus ngerti posisi saya dong. Bahwa saya banyak yang nggak ngerti. Pak, Bapak beli otaknya second kali Pak ya? Ini mau. Iya. Jadi Coba bikin kalau bingung, Anda ngerti. bikin bingung orang banyak jadi Bapak ya? Anda tahu nggak? Tuh kan. Ini Iya, nanya Anda. kesannya nanya tapi Anda tahu tuh kan. Dengar. Anda tahu nggak? Nggak tahu. Nggak mau. Nggak, kalau ini tebakan. Kalau ini memang saya bukan tebakan. Pertanyaan memang Ya. ngetes. Kalau ngetes saya pasti tahu jawabannya Ya. dong. Anda tahu nggak? Nggak tahu apa. Ini mau saya Iya tanyakan. makanya cepat. Di Australia Nah, itu antara kota Darwin dan Sydney, mana yang pertama kali melaksanakan Car Free Day? Car Free Day. Darwin dengan Sydney. Sydney. Anda menjawab harus tahu alasannya. Kenapa Anda mengatakan Sydney yang pertama kali? Karena kotanya lebih dekat dengan ibu kota. Hubungannya apa? Saya Sydney juga sama. Sydney Pak. Anda Sydney? Di Sydney senang, di Sydney senang. Itu sini, Di Pak. mana-mana semuanya senang. Itu sini. Ya, Itu bukan, gini, Pak. Ini karena Sydney, Australia. salah satu kota yang cukup padat dengan kendaraan bermotornya, sehingga diperlukan program Car Free Day ini. Jadi menurut Anda Sydney? Sydney. Antara Darwin dan Sydney di Australia lebih dahulu Sydney. Sydney. Iya. Yang melakukan Car Free Day. Ya, Betul. Oke, saya juga ngikut. loh, gimana sih? Katanya Anda tahu pertanyaannya. Saya tahu pertanyaannya. Iya, jawabannya. Saya tahu juga. Nah, jawabannya apa? Daripada saya mengecewakan Anda, saya mending ikut. Ya kan? Saya tahu sebenarnya jawabannya. Jadi Sydney. Kenapa setiap kota besar ingin melakukan Car Free Day? Kenapa? Karena kota kecil tidak melakukan. Nggak bisa dong, itu kan karena kebutuhan. Anda sok tua. Tahu Pak. Tahu. Anda sok tahu. Karena kebutuhan dari mana itu disebut kebutuhan? Iya kan karena kebutuhan, karena banyak kendaraan. Anda yang sok uta ini menurut saya. Tahu Pak. Hah? Tahu. Ya, dia suka ngaco. Siapa sih yang ngaco, Pak? Bukan karena kebutuhan, Pak. Ini sama sekali bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan itu harus didukung dengan kebijakan yang lebih, regulasi yang lebih hebat lagi. Kalau Car Free Day itu bukan seperti itu. Ini ada hubungannya dengan kultur dunia. Anda tahu global warming? Iya. Iya. Tahu. Anda tahu dampaknya seperti apa? Iya, tahu. Anda tahu penyebab global warming terbesar di dunia ini negara mana? Nah. Pemanasan Global. Global itu. Mana?
yang paling ini. Yang paling besar. Terus negara mana yang jadi paru-paru dunia? Brasil. Untuk apa harus ada paru-paru dunia? Iya. Kenapa disebut itu paru... Kenapa? Nah ini tukang parkir Sudirman kenapa ketawa mulu? Makin kagak jelas. Dari Car Free Day sampai ke paru-paru. Kenapa nggak ngomongin ginjal sekalian? Ini memang gak nyampe. Ya. Ini Anda nggak tahu pemanasan global itu lapisan Ozon. lapisan ozon itu semakin menipis. Anda tahu karena apa? Iya. Karena udah nggak tebel lagi, makin menipis dia. Iya. Itu dampak dari polusi. Sekarang ozon itu ada yang memakai sayap karena supaya nggak tembus. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, saya coba tanya calon tong, Anda pernah nggak membuat survei di CFD? Itu kan banyak tuh. Seharusnya orang-orang yang banyak seperti itu sangat mudah untuk bisa Anda survei. Sehingga hasil survei ini bisa memberikan satu hal yang sangat positif untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, membangun Car Free Day itu menjadi tempat yang menggairahkan, menyenangkan, untuk keluarga bisa bersama-sama, bermain semuanya. Sehingga yang namanya masyarakat dan keluarga Indonesia itu menjadi satu kekuatan. Karena negara yang hebat adalah dibangun dari keluarga-keluarga yang hebat. Begitu. Demikianlah berakhir sudah acara ya. Saya kepanjangan ya nanyanya ya. Baiklah, Ya. saya melakukan survei yang kaitannya dengan Car Free Day. Iya. Ini yang mencengangkan dari data saya yang pertama adalah di antara 100 orang yang saya tanya hanya 100 yang menjawab. Banyak dong. Ini saya kaget. Tumben kok lempeng ya kan? Biasanya kan aneh-aneh. Ini dari 100 yang saya tanya hanya 100 yang menjawab. Iya, berarti ya benar itu. Kan ya, hal yang benar tuh bikin saya kaget, Pak. Akhirnya saya datang ke Car Free Day. Iya. Saya tanya 100 orang pengendara mobil yang berjalan kaki. Anda tahu dari mana dia pengendara mobil tapi dia berjalan kaki? Kan saya tanya. Ya, Anda tanya apa? Apakah ada ciri-cirinya Anda bisa tahu? Enggak, saya Berarti tanya. ada berapa ratus, karena mungkin aja ada yang salah Anda tanya. Maksud Anda? Kalau misalnya gini nih ya, misalnya kalau dia ciri-cirinya Anda tanya nih karena dia bawa misalnya gantungan kunci. Ya. Anda tanya, bisa kan? Anda tidak tahu, mungkin aja salah. Oh enggak, saya jalan kaki. Memang rumah saya dekat, misalnya bisa seperti itu. Nah, wiper lo. Semua Nah, Gantong. pakai ini enak Pak, lebih panjang. Jadi Bapak lebih berasa jadi dirijennya Pak. Nah, pas. Maksud Anda? Kalau misalnya gini nih ya, misalnya kalau dia ciri-cirinya Anda tanya nih karena dia bawa misalnya gantungan kunci. Ya. Anda tanya, bisa kan? Anda tidak tahu, mungkin aja salah. Oh enggak, saya jalan kaki. Memang rumah saya dekat, misalnya bisa seperti itu. Nah, wiper lo. Ini yang jawabannya. Nih jawabannya. Ini yang aneh, 100 yang saya tanya ada 200 jawaban. Kok yang 100 ditanya berarti satu orang ngasih 2 jawaban? Tidak seperti itu. Lah apa dong, gimana? Nah ini saya ceritakan ya. Dari 100 yang saya tanya tadi, 75 jalan kaki, 24 bawa sepeda, yang satu ini bawa sepeda orang lain. Gara-gara ada satu yang bawa sepeda orang lain, datanglah 100 orang yang lain keroyok. Jadi jumlahnya total 200. Yang ngeroyok itu satu orang yang nyuri sepeda itu, ngapain lu harus tanya juga survei? Mereka datang nggak fair dong kalau nggak saya survei. Yang 100 sudah, kok masa 100 datang berbondong-bondong nggak saya survei. Momen seperti ini kan langka. Langka dari mana? Makanya lain kali nyolong sepeda biar tahu Ya dampaknya. aja gua suruh nyolong sepeda. Nah ini saya kasih tahu Anda percaya nggak percaya. Ini gara-gara satu orang bawa sepeda orang lain nih. Akhirnya datang 100 orang. Terus yang ngeroyok kok bisa 100? Lu ngitung ini nih. Gua aneh, ini kok bisa Nah, tepat ini, Pak. gitu. Masa pas lu ngeroyok ini, Bapak ngeroyok, Pak? Iya. Bapak ngeroyok. Terus habis ngeroyok Bapak apa aja tadi? Bapak Tunjang nggak tahu. 1, terus tadi apa, Pak? Oh, sayurnya apa? Pak. Aneh. Kalau seorang Pak Denny saya beritahu ya. Kalau seorang yang pakar survei seperti saya ini memang punya
insting. Oh, insting bukan. Punya habit, punya kebiasaan yang di luar orang umum. Ya itu insting namanya. Oh, bukan, beda. Albert insting. Hah? Albert Einstein itu ya? Lu ngaco tuh, gue jadi ngaco loh, Cak. Siapa yang ngaco? Gue apa, lu sih? Lu ya, gue ke bawah-bawah. Siapa-siapa yang bawa gue? Jadi gini, ketika mereka ngeroyok, inilah bedanya orang biasa survei sama enggak. Saya selalu sediakan meja registrasi. Ada pengambilan nomor. Mau ngeroyok lewat itu ada tulisan ambil nomor, ambil. Saya hitung 100 yang terambil. Berarti kan 100 orang yang datang. Pikir. Lu ngapain ngeroyok bawa kartu? Pak, saya mau ngeroyok, Pak. Lu gak perlu ngomong, langsung ambil. Ada tulisannya kok. Yang mau ngeroyok silakan ambil nomor urut. Ada yang perempuan juga di situ. Ada. Ibu-ibu hamil juga boleh. Oh, saya nggak melarang ibu hamil untuk datang. Tapi biasanya suaminya yang melarang. Iya benar. Kan saya bukan yang jadi suaminya. Aneh Jadi ini. tuh ada 200 jawaban. Nah. Akhirnya yang mengeroyok itu kan datangnya cuma butuhnya untuk ngeroyok. Ya saya suruh balik setelah aman kan. Jadi yang jawabannya 100 tetap. 100 lagi orang yang susu itu saya. Ngapain lu ceritain 200? 200 lu ceritain dari tadi. Senang banget loh. Pak lagi, Pak. Udah. Ini ngaco coba udah kita dengerin ternyata tetap aja 100. Oke. Oke, apanya? Iya saya lanjutkan. Lu mukanya gini, gua sementara udah tarik. Ya kan saya harus menghargai Bapak sebagai Iya. Dirijen marching band kan saya tahu. Iya. Dari 100 yang saya survei, 80 senang dengan Car Free Day. Iya. Yang 20 Car Free Day nggak senang dengan dia. Loh, kok apa hubungannya Car Free Day kok? Kok berani-beraninya Car Free Day bisa tidak menyenangi orang? Ini Bapak itu kadang-kadang ini ya Pak ya. Ayo Pak, ini permintaan Pak. Enggak, ngaco. Dengerin dulu. Aduh. Ayo dong, Cak, bikin kesel dong. Nah ini nih. Hey! Tenang aja. Kita tunggu nanti. Jadi gini Sebentar. Pak. Ini kan mau jadi dirijen marching band. Mana tadi tongsisnya? Semua Buat ini. makan tongsis. Pakai ini enak, Pak, lebih panjang. Jadi Bapak lebih berasa jadi dirijennya, Pak. Nah, pas. Cak, jangan lupa bikin Bapak kesel, jangan Cak. taruh situ Pak. Hey! Kacau. Iya. Bapak ini lucu ya. Apa? Lu, yang lucu lu 20 Car Free Day nggak suka sama orang itu. Gimana bisa tahu? Pak, saya tanya. Ketika saya sebutkan tadi ada satu orang bawa sepeda orang lain, Anda seneng nggak? Enggak. Nah, perilaku orang seperti ini ternyata ada 20 orang. Makanya 20 ini yang nggak Car Free Day nggak seneng sama dia. Car Free Day itu siapa sih? Car Free Day dalam arti gini. Kamu tuh mengambil nama Car Free Day itu seolah-olah dia adalah makhluk hidup yang punya perasaan. Ini yang kok nggak sih? Ayo Pak. Hey! 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 Salah. Aduh, sarap nih. Aduh. Tapi begini Pak, ada satu hal yang menjadi kebiasaan sederhana tapi sebenarnya ini nggak baik dari bangsa kita ini. Yaitu kita apa? selalu mencari sesuatu yang nggak ada. Ya kan? Kalau misalnya suatu saat Anda bertanya pada teman, Yadi ada nggak? Yang lain pasti ngapain sih nyari yang nggak ada? Iya kan? Kebiasaan kita itu mencari yang nggak ada. Ini temuan terbaru saya dalam survei saat Car Free Day. Ini yang saya tanya 1000. Karena saya butuh jawaban yang lebih masif ya. Saya tanya 1000 orang, tapi yang jawab tetap 100. Iya. Saya tanya begini, apa yang paling dicari saat Car Free Day? Ternyata jawabannya adalah mobil. Hah? Yang paling dicari saat Car Free Day itu ternyata mobil.
Kok mobil sih? Karena mobil nggak ada saat Car Free Day. Bener juga. Hey! 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 Ngapain mobil? Sebentar. Bagaimana teman-teman? Saya cukup sukses? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you